No. Halo, balik lagi sama gua, channel gua Nur Adi Adi Channel. Sekarang sama abang-abang gua, gila. Inilah yang mendidik gua di kampus sampai sehancur ini gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin Acil sih. Kitanya aja sukses kok. Oh iya. Pengusaha dua-duanya. Ini salah satu warung Bang. Ini warung Bang Acil, Warcil. Bang Yuna juga pengusaha juga dan ngedidik gua jadi orang lah di kampus. Terima kasih. Sama-sama. Kalau jadi hewan nggak bisa. Iyalah. Dari orang. Nah, gue pengen ngebahas masalah PSBB nih gitu. Masalah PSBB yang kalau kita lihat pada ngapain sih Bang sekarang PSBB lu? Di masa PSBB lu pada ngapain sih? Iya, kegiatan gua cukup produktif sih. Oh, ini kita ulang lagi nih produktif. sebetulnya sih. Kenapa tuh produktif gimana? Produktif sih. Kehidupan gua sih sehari-hari sih biasanya main PS, main Mobile Legend. Oh, produktif banget. Bobo. Sampai mitik produktif banget. Jadi joki aja Bang. Lumayan tuh ya dapat duit tuh ya. Nah, kalau Bang Yom sekarang ngapain Bang Yom? Gue sih tetap sih jalanin usaha. Jangan usaha asik ya. Pengen main game nggak pernah bisa. Oh itu? Baca-baca buku. Pengen banget gue kirim screenshot-nya nih gue taruh nih. Nah kalau Bang Acil lagi tutup ya Bang ya? Nih, Tutup. Jadi nggak apa ya? Boleh nggak- jualan ya. Enggak. Kita ngikutin apa kata Pak Jokowi aja. Betul, masih ikut aturan lah. Nah kemarin pada nggak pulang kampung dong, lu di Padang, lu di Jogja ya? Lu pada nggak pulang kampung Bang? Enggak. Enggak. Kenapa ya Bang? Belum lebaran kan? Iya. Oh, tapi kan banyak gue baca berita gini. Jadi di daerah mana gitu, hampir 19 pasangan terciduk melakukan hubungan badan di hotel gitu. Dan itu semuanya dari kota gitu Pak. Kota pulang ke kampung cuma buat berhubungan badan. Nah menurut tuh pandangan lu nih, pandangan Bang Yung dulu deh. Hal seperti itu gimana tuh? Menurut pandangan lu tentang terhadap hal-hal tersebut gimana? Orang dari kota pulang ke kampungnya cuma buat ngelakuin. Nggak gitu sih, mungkin pergaulan seperti itu kan mungkin ada efeknya nggak sih pergaulan yang ada di kota tiba-tiba di bawah sana cuma buat berhubungan doang gitu. Kalau sekarang ya kalau ngelihat General, general lah ya. Kalau kayak seks bebas, nah mungkin itu ya namanya ya. Langsung seks Iya. bebas ya? Hah? Langsung seks bebas ya? Ya hitungannya ya, Iya, seks hitungannya bebas sih. emang Oh, iya, apalagi iya, sebutannya Ya, sih. seks Bingung bebas juga. apa? Seks belum menikah gitu ya atau apa? Lihat budaya kayak gitu. Kalau di Indonesia sih gue rasa udah biasa ya. Udah nggak terlalu Biasa. udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Nggak tabu bikin lah. kaget sih ya, Iya, nggak bikin pernah. kaget. Walaupun gue sebenarnya nggak pernah. Oh gitu. Keluarga gue taat. Bang Acil, masa lu yakin itu biasa? Lu tau budaya timur Indonesia dong. Cuman gini sih, kalau misalnya lu bilang cowok kota pulang lagi ke kampungnya, habis itu jadi fuckboy mungkin ya. Oh, Kalau mungkin fuckboy ya, zaman iya, sekarang iya, mungkin fuckboy. sebutannya fuckboy kali ya. Nah, terlalu beginian. Apa tuh? Jadi apa tuh? Surti Tejo. bisa si Tejo balik lagi nih ke kampungnya nih. Kampung. Nah, cuman sebenarnya di kampungnya itu juga sama aja kalau misalnya pendapat gue ya. Gue bilang di kampung juga sama aja. Berarti bukan Surti dong, Surti kan marah-marah tuh. Itu lagunya aneh kayaknya Oh, dia. iya. Buktinya banyak aja tuh pergaulan bebas Nah, di iya, kampung-kampung sana kan sepakat ya. sih gue. Nggak perlu di kota juga, jangan Iya nyalain sih. anak kota dong kayak gue. Oh, Bukan iya. anak selatan. Oh betul. Iya kan? Berarti menurut lu udah biasa banget ya seks bebas itu ya. Dan seks bebas di Indonesia kalau udah menurut bebas nih, pandangan lu sendiri apa sih yang buat kayak gitu nih? Pandangan lu nih Bang Acil nih, pandangan lu terhadap kok bisa sih seks bebas itu jadi bebas banget di Indonesia? Ini sebetulnya sih bingung jawabnya ya. Pertama kita kan punya akhlak agama nih. Betul. Akhlak pendidikan dari Pancasila, orang tua. Pancasila. Iya, akhlak pendidikan dari orang tua juga. Oke, betul. Ibu bapak kan. Nggak mungkin dong dia ngasih lu udah seks bebas, nggak mungkin. Ya, betul, sepakat. Ini pasti pergaulan kalau gue bilang. Teman-teman lah lebih tepatnya lah. Teman-temannya dia. Kayak misalnya nih, gue nih, lu kan udah pada Dewasa. Dewasa lah. nih, udah pada nyoba. Kan gue yang belum. Takutnya gue ketika main sama kalian, gue ke bawah. Ini contoh. Contoh. aja. Takutnya gue ke bawah. Soalnya temen-temen lu bilang misalnya gitu ke gue, cobain aja cuy, enak kok. Penasaran dong gue. Apalagi gue masih ABG nih kan. Jadi penasaran kan, buka di Google apa sih itu. Oke. Akhirnya mencoba. Nah kalau Bang Yung pendapatnya gimana Bang Yung? Ini apa penyebabnya nih? Kok bisa kayak gini gitu? Sebebas ini? Nah itu benar sih. Maksud gue, kalau gue kan kita bangsa negara
timur lah ya. Timur gitu, Negara misalnya. timur yang punya adabnya tuh beda lah sama barat kan. Cuman kan nggak dipungkirin juga kan, bukan berarti barat kita timur berarti barat nggak bisa masuk ke timur. Oke, betul. Apalagi kalau kita lihat paling minim sih dari film sebenarnya. Dari film. Sebenarnya sih kalau dari film gua sepakat tidak sepakat ya. Oke, ya. Cium-ciuman, ada adegan seksnya gitu. Ah. Dan juga kita melakukan, dan juga kan kalau dari kecil kayaknya tentang tubuh wanita sendiri gitu kan dilebay-lebayin banget gitu kan. Jadi seolah-olah oke, kayaknya oke. apa sih itu gitu kan. Hal-hal apa sih gitu kok sampai kayaknya kita nggak diberi pemahaman, oh nggak bisa begini loh, ini seks tuh gini loh, ini gini loh, wanita tuh gini loh gitu kan. Jadi kita ada mungkin penasaran, setelah dicoba ternyata mungkin teman-teman yang coba mungkin menarik gitu ya. Gitu ya. Bang Aceh kenapa bisa segala macam. setuju nggak setuju Bang? Setuju di mana? Nggak setuju di mana tuh film? Kalau misalnya film ya pada zaman kita lah mungkin ya. Lu lihat film komedi lah, Warkop DKI, Dono Kasino Indo. Ya. Itu cewek-cewek yang di pantai apa nggak seksi? Seksi banget sih. Nah, dan gue waktu pas masih bocah nih ya, nggak pernah mikir ini seksi banget coy, nggak ada pemikiran kayak gitu. Oke, terus? Makanya gue bilang film tuh sebenarnya nggak ngefek. Cuman ketika gue sudah keluar dari rumah nih, udah selesai nonton, gue main sama teman-teman gue yang notabene pernah mencoba, yang doyan atau yang dibilang surti tejo, fuckboy lah. Udah coba aja, enak. Itu lagi. Cuman kan kembali lagi pada gue sendiri kan. Ya, Kata ibu gue jangan, kasihan perempuan. Yes. Cuman enggak, ya kalau maksud gue bukan kayak film kalau Dono Kasino gitu yang seksi-seksi. Ya oke lah gitu. Dan enggak Dono Kasino Indro juga nampilin cewek-cewek seksi enggak buat kita. Ya mungkin ada beberapa orang yang hasratnya tuh ada bangun timbul gitu ya. Betul, sepakat tuh. Cuman kan lebih kepada gini, dari kita berawal kayak film-film yang romantis lah ya, film-film luar yang romantis ya kan, ada adegan ciuman apa segala macam hal-hal yang seperti itu. Jadi kan kebanyakan mungkin beberapa teman-teman tuh kita nggak ada edukasi tentang pacaran kayak gimana sih, kalau lu boleh pacaran gitu kan, kayak gimana dan bla bla blanya gitu kan. Berarti edukasi dong. Ya kembali lagi ke edukasi sih menurut gue. Masuk edukasi sekolah. Iya. Ya enggak. Kan kita juga dapat pacaran itu mungkin dari film juga mungkin bisa jadi gitu kan. Nah, kalau kita nonton film-film yang romantis gitu saat melihat adegan ciuman apa segala macam itu kan karena pacaran mungkin nggak ada batasannya. Jadi pacaran tuh yang keren kayak gini loh. Oh gitu. Rasa ada cium-ciumannya. Oh berarti gue potong nih, berarti KPAI udah bener dong dengan ngebulur kayak gitu. Misalnya belahan. Enggak juga. Kan tapi ada yang lucu coy. Apa? Lu inget gak waktu kita zaman SD nih? Gue minum es teh pakai sedotan. Abis itu ada cewek yang minum pakai sedotan juga. Itu cewek dikatain hamil. Benar kan? Dan di situ pun gue pas waktu dikata-katain sama teman-teman gue panik. Oh iya. Ya itu kan maksud gue apa namanya? Edukasi dari orang tua gue atau gue ngaji gue. Kalau misalnya menyakiti perempuan kan dosa. Nah itu aja gue udah panik. Kan seharusnya ada yang seperti itu kan. Itu minum sedotan loh. Satu sedotan maksudnya, sedotan ke cowok ke cewek. Mungkin zaman lu ada kali. Zaman gua sih ciuman. ciuman. Satu sedotan itu ciuman. Cuma nggak takut. Malah di-share. Iya. Jadi menurut gue biasa aja gitu kan. Iya, gue malah sengajain ngasih sedotannya gitu. Iya. Pas ciuman, lah terus gimana nih? Kita kan ciuman. Ya, masa boleh juga. Jadi pingin nyoba kan. Jadi masa nggak ada tulisannya gitu. Berarti balik lagi ya, KPAI bener nggak sih dengan mensensor kayak gitu? Menurut lu udah tepat nggak atau salah nih gitu? Menurut Bang Yong deh. Kalau gue sih disensor ya. Disensor menurut gue sih nggak tepat juga ya. Satu ya kasihan lah ya, film udah bagus-bagus tuh sensor gitu ya. Iya, padahal ada poin ada poin-poin lainnya gitu, ada nilai-nilainya tapi tiba-tiba lu sensor. Terus kalau di masalah seks edukasi, ya kita malah jadi penasaran gitu kan. Kayak misalnya, pakai bikini di blur gitu kan, ada belahannya kelihatan di blur gitu kan. Gue aja yang nonton mungkin gitu, kalau gue sedikit rendahkan sedikit gitu kan. Ilmu pengetahuan gue gitu kan, kecerdasan gue turunin sedikit gitu, gue kan lihat apakah ini yang ditutupi gitu, kan? Apakah ini harta yang tersembunyi gitu kan? Ya gue pasti akan berpikir kayak gitu, apa ya gitu. Kenapa sampai ditutupi gitu kan, sesuatu apalagi cowok ya, sesuatu yang ditutupin malah kita pengen cari tahu gitu, ada apa sih, sepakat. Kenapa sih ditutupin gitu. Tapi kalau semakin dibuka, iya jadi aja sih. Jadi pengen. Balik lagi sih. Balik ke orang ya. Balik lagi ke orangnya. Gitu.
Menurut Bang Acil gimana? Atau misalkan gini, untuk konteks ini nggak ditutupin, tapi untuk konteks ini misalnya ciuman yang atau berhubungan badan ditutupin. Contoh gue agak aneh gitu ketika melihat Miss Indonesia, Miss model deh, tiba-tiba diblur dadanya gitu, padahal ya kan kecantikan gitu. Atau ada yang dibatasin atau memang udah nggak perlu ada lah diblur-blur segala, itu kan film gitu. Atau gimana Bang Acil gimana pendapatnya? Sebetulnya gue juga sepakat sih itu buat apa sih ditutup-tutupin. Toh nyatanya gue nonton film SpongeBob yang tupai siapa namanya? Sandy aja ditutup. Nah iya ditutupin kan. Nah itu kan lucu. Maksud gue buat anak kecil, ya buat apa sih? Winnie the Pooh aja kagak pakai celana, cuman kaos doang. Iya kan? Nggak ada. Gue bingung Winnie the Pooh bolongnya di mana ya? Gue juga bingung sih. Abis itu kalau adegan ciuman ditutup-tutupin gitu, toh nyatanya orang tua gue juga mengajarkan cium itu kan ada cinta ya? Bukti kasih sayang. Cium mulut. Bahkan sama tante gue juga sama juga sih. Cium dulu. Abis itu salin sebelum gue sekolah dulu kan. Itu tanpa nafsu kan, kecuali kalau misalnya film yang ciumannya udah pakai lidah dengan hawa nafsu sampai tangannya hilang lah, entah kemana tuh kan goib. Itu nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kalau misalnya hanya cium kening, cium kasih sayang itu nggak masalah gue bilang. Cuma gue balik lagi nih, ketika misalkan kalau kita cium sama tante gitu atau sama orang tua, itu kan standar gitu. Sekarang kita konteksnya adalah dengan orang pasangan lah, dengan orang lain atau pasangan itu menurut tuh boleh nggak sih di kultur Indonesia ini gitu? Apalagi agama kita kan wajib banget gitu. Kita harus punya agama kan. Agama kan juga ya melarang lah ya gitu. Menurut lu Bang Yon gimana tuh Bang Yon? Kalau di bawah agama agak sulit ya. Jadi nggak bisa gitu kan. Kalau ya pegangan tangan aja sebenarnya nggak boleh kan. Ya gue tahu karena keluarga gue taat gitu ya. Soalnya sih ada sedikit jadi ya cuman kalau melihat kondisinya yang terjadi gitu, ya kalau lu cium pasangan lu, ya sekarang mau dibilang nggak boleh juga udah kejadian gitu kan. Nah terus untuk batasannya aja sih kalau menurut gua, ya udah misalnya ya udah pacaran gitu kan, anak sama orang tua ngomong pacaran tuh ya sebatasnya aja, senormalnya aja gitu kan. Ayah ibu juga dulu pacaran, cuman begini ya bohong dikit lah ya sama bapak gitu kan. Terus masalah seks bebasnya juga kok bisa terjadi gitu kan. Ya habis gimana bro gitu. Kalau zaman gue dulu gitu, gue dipanggil cupu karena gue tidak pernah melakukan hal itu. Kayaknya tuh jadi sosok yang keren gitu, melakukan lu sama pasangan lu udah ngapain aja. Kalau gue bilang gue nggak pernah, gue ngejaga pacar gue. Gue di mana tuh? Malah kayak dibully jaga, kayak dihujat. Iya, gue kayaknya cupu segala macam bla 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 gitu. Kan masa gue harus melakukan itu biar guys gitu kan? Udah habis dia udah gue sikat ya. Masa harus kayak gitu kan? Biar dapet temennya kan nggak juga gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya enggak lah ya. Enggak. Taat, keluarga gue taat sekali lagi tuh. Nah, image yang dibangun oleh orang-orang ketika lu misalkan, wah lu dibilang cupu loh gitu. Itu kenapa pandangan anak muda itu bisa bilang itu cupu itu? Padahal kan kalau dari pergaulan Indonesia kan mungkin diajarkan, memang kan nggak diajarkan gitu. Itu muncul dari mana? Dari film tadi. Apakah di film juga mengajarkan? Gue jarang banget ngeliat lu nggak seks, lu cupu gitu. Itu malah tau gue budaya barat yang kayak gitu. Iya, itu dia karena emang nggak salah juga, budaya sana kan sudah masuk ke sini. Iya. Jadi sedikit banyak kita yang manusia di Indonesia ini yang dari timur ini nonton. Iyalah, ngikut nonton. Segala kan apalagi dulu ya. Segala sesuatu yang dari barat lah gitu ya. Paling modis. Kan? Itu paling keren kan, apa aja segala macem ya kan, lu mau pakai sol sepatu bekasnya Michael Jackson pun jadi paling hit ya di kan, sini. lu tiru-tiru ya kan, stiker apa segala macem, walaupun beberapa sekarang udah dibilang alay gitu kan. Tapi kan pada zamannya itu dibilang keren gitu, dan lu nonton film wah gila, si cowok si cewek nonton film gitu kan, di adegannya membuktikan tanda cintanya dengan melakukan hubungan fisik gitu. Wih kan keren bener gitu. Kita harus kayak gini nih, bukti tanda cinta kita gitu. Gitu. Dan juga apalagi dulu video-video banyak ya marah gitu. Iya betul. Kodenya gampang lagi. Apa aja tuh? Bang beli video Smackdown gitu. Itu yang gocengan ya videonya. Tahu. Balik lagi ke kemudahnya ketika masuknya budaya barat ke Indonesia gitu. Menurut abang-abang nih saran ya sebelum kita nanti masuk ke dampak lah gitu. Sarannya nih kan, kalau tadi gue bilang kok berarti budaya barat gampang banget masuk ke Indonesia sampai mempengaruhi
apa ya, masyarakat, sebagian besar masyarakat di Indonesia lah. Menurut abang nih, tindakan apa yang harus dilakukan oleh kita sendiri, atau misalkan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kan contoh tadi nyuruh KPAI, tapi KPAI kata lu terlalu ekstrim dengan gitu. Menurut lu KPAI harus ngapain sih nih? Dari adegan-adegan Bang Acil gimana Bang Acil menurutnya? Kalau untuk budaya sana yang masuk ke kita itu susah ya untuk dicegahnya ya. Toh nyatanya ya sepakat gua sama Iyong yang dia bilang film salah satu bentuk provokasinya ya. Itu aja yang paling bagus film dari sana. Ada Hollywood coy. Kita masih minim lah jatuhnya, walaupun masih berkembang. Cuman kalau misalnya gue bilang untuk membatasinya itu kan selain ke pribadi kita, ke pendidikan gue bilang. Ke pendidikan. Pendidikan itu selain mengajarkan ilmu yang di sekolah tuh matematika, bahasa Inggris, kan juga mesti ada ilmu pengalaman hidup lah. Tapi itu jangan diajarkan waktu SD ya. Maksud gue waktu SMA lah. Coba disewain itu kan pasti ada. Kalau gue bilang sih pendapat gue itu. Jadi mata pelajaran. Enggak sih. Iya, ada konseling. Ada konseling, sepakat. Ada konseling gitu. Artinya kalau di apa namanya? Kalau di kita kan dulu, kalau gue ya pas gue dulu sekolah gitu, anggap guru kan beberapa ada yang gue takutin gitu. Iya, betul. Nggak ada keterbukaan gue sama guru gitu. Tapi kalau ada konseling kan, mungkin saat gue dianggap cupu sama teman-teman gue karena gue nggak ngapa-ngapain cewek gue, ya kan gue bisa konseling, bisa ngadu. Bu, saya dianggap cupu, Bu, bagaimana? Oh, kamu bagus, apa segala macam. Jadi kan ada yang menimbulkan semangat gue. Gitu. Jadi kan itu pembatasan aja buat kitanya. Tapi kalau pendapat gue sih seperti itu. Berarti yang buat yang apa ya, buat yang risih bisa lakukan bimbingan konseling lah ya. Gitu dengan hal itu. Gitu, tentang pacarnya masing-masing. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum masuk ke part 2-nya nih. Pertanyaan terakhir. Ketika misalkan tadi gua nangkapnya lu ada mengizinkan film-film Eropa atau film barat lah ya masuk ke Indonesia gitu. Menurut lu kan kalau misalkan kita membiarkan film barat masuk ke Indonesia berarti ada satu nilai yang Indonesia yang kita langgar gitu. Iya nggak sih? Contoh ya yang kayak tadi apa ya, nilai-nilai agama, sehingga yaitu akhirnya balik lagi ke orang-orang gitu. Menurut lu pantas nggak sih pemerintah melakukan tindakan preventif? Udah mendingan nggak usah ada film-film kayak gitu. Menurut lu gimana nih pandangan Bang Yong deh? Tindakan preventif ke ekstrim kayak gitu? Nggak membatasi ya. Nggak ada pembatasan antara film barat bisa membawa pengaruh buruk. Ya itu udah zamannya Soekarno banget lah itu kan. Udah terlalu lama gitu kan. Kalau menurut gue ya tetap keterbukaan gitu. Tapi kan sebelum barang itu masuk kita juga udah harus paham. Oh ini gayanya, kulturnya bukan kultur kita tapi kultur luar loh. Bukan berarti kita harus merusak kultur kita gitu. Jadi ada hal yang pemahaman yang lebih gitu. Kalau semua dari orang tua, guru dan segala macam pada awalnya gitu ya. Karena ini kan zaman-zaman sekolah kan pada seksnya ya. Seks kayak gitu apa segala macam, kultur kayak gitu kan zaman-zaman sekolah. Zaman-zaman kuliah kan tinggal mengembangkannya aja. Iya kan? Betul sih. Iya, kalau gue lihat teman-teman gue. Oh gitu. Soalnya lu taat tuh ya. Taat. Bapak gue dulu dicalonin DKM gitu. DKM apa tuh? Dewan Kemakmuran Masjid. Cuma nggak jadi gara-gara anaknya ketahuan kan? Gitu, jadi harusnya ya tetaplah kita kan butuh sesuatu yang baru terus ya. Iya. Nah, cuman kan ya hal yang kayak gitu bukan berarti kita enggak garis keras banget gitu. Oh cukup tahu aja, oh ya udah. Terus Bang Acil gimana Bang? Ya sebenarnya gue sih sepakat aja sih ya. Udah gitu. Satu pemikiran. Kalau misalnya untuk itunya gue iya. Gue kalau nonton ada film barat, ada adegan seksnya, ada ciumannya, ada apa segala macam, gue tetap aja seneng gitu. Masuk neraka lu begitu aja. Tapi kamu kan zina mata. Zina mata, bener juga sepakat tuh. Ya cuman kan nggak semua film itu mengajarkan tentang kejelekan atau seks lah ya. Iya. Kan pasti ada poin yang bisa diambil. Berarti balik lagi ke diri kita, terutama orang tua kali ya, bagaimana mengajarkan dan lingkungan. Dan lingkungan. Tapi yang paling penting menurut gua orang tua ya di sini ya. Iya, lakukan orang tua kan. Soalnya ibu itu kan madrasah buat anak. Betul. Nah, kayak cari istri yang ya, benar. Yong ya. Udah ada calon-calonnya. Tanya Andi yang lebih tua ketimbang aku. Bos Andi. Oh, mungkin belum karena susah kali ya. Nyari yang gitu, betul gak sih? Karena susah nyari yang gitu ya. Iya, itu dia sih. Oh gitu. Ini belum dua-duanya karena susah nyari yang madrasah. Iya. Alumni madrasah. Nah, jadi mungkin nanti kelanjutannya gue bakal bahas, Bang, misalnya bagaimana ketika udah terlanjur tercebur gitu. Oh, offside kebablasan. Oke. Coba video selanjutnya buat teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga di share ke teman-temannya. Bye.